Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, karena kami sadar akan keterbatasan kami. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami bisa memahami isi hati-Mu dan memperoleh kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan Injil hari ini akan dibaca dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan postingan yang menarik karya pelukis terkenal dari Perancis, Jean-Léon Gérôme, yang ditulis pada tahun 1896 dengan judul Kebenaran Keluar dari Sumurnya. Alkisah, pada suatu hari kebenaran dan kebohongan bertemu. Lalu kebohongan berkata, lihat, hari ini luar biasa indahnya. Kebenaran melihat sekelilingnya, dan ternyata memang indah. Lalu mereka berjalan bersama-sama sampai ke sebuah sumur. Kebohongan berkata, airnya seger banget loh. Ayo kita mandi. Kebenaran tidak segera percaya, dia memasukkan tangannya ke air, dan memang rasanya sangat segar. Lalu mereka berdua membuka pakaian dan mandi. Tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba kebohongan itu keluar dari air, lalu dia mengambil pakaian kebenaran, dia memakainya, lalu melarikan diri. Kebenaran menjadi terkejut dan dia segera keluar dari air dan dia mengejar kebohongan itu untuk mendapatkan kembali pakaiannya. Tentu saja dengan telanjang. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang melihat kebenaran itu berlari-lari sambil telanjang, mereka memalingkan muka dengan jijik dan marah.
Akhirnya kebenaran tidak tahan lagi. Dia kembali ke sumur itu dan tenggelam, menyembunyikan diri untuk selamanya. Dan sejak saat itu, kebohongan dengan menggunakan pakaian kebenaran terus keliling dunia untuk menyebarkan kebohongan, memenuhi kebutuhan orang-orang di dunia. Saudara-saudara sekalian, dunia tidak punya keinginan dan keberanian untuk berhadapan dengan kebenaran yang telanjang. Karena berhadapan dengan kebenaran itu menyakitkan dan membuat kita malu. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan dan para pemimpin agama pada waktu itu membenci Dia. Dan mereka bahkan berusaha dengan segala cara untuk membunuhnya. Kenyataan ini seringkali membuat para pewarta kebenaran, orang-orang percaya, menjadi tawar hati. Karena merasa usahanya sia-sia, bahkan mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri. Namun benarkah menawarkan kebenaran firman Tuhan itu pekerjaan yang sia-sia? Mari kita belajar dari perumpamaan tentang seorang penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan mewartakan kebenaran itu nampak sia-sia? Yang pertama karena ada faktor hati manusia. Mewartakan kebenaran firman Tuhan seringkali nampak sebagai usaha yang sia-sia karena ada faktor hati manusia. Tidak semua hati manusia merupakan tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman Tuhan. Ada beberapa jenis hati manusia yang digambarkan dengan ilustrasi seorang penabur ini. Pada zaman itu, seorang petani yang akan menabur benih, dia membawa keranjang atau tas yang dikalungkan di lehernya, lalu sambil berjalan menyusuri tanah yang sudah digaris, dia menaburkan benih, tanpa dia memperhatikan benih ini akan jatuh di mana. Ada 4 jenis tanah yang menjadi tempat di mana benih itu jatuh, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai 4 jenis hati manusia. Jenis yang pertama adalah hati yang seperti tanah yang di pinggir jalan, yang keras. Tanah di pinggir jalan itu keras, menggambarkan hati orang yang nampaknya rajin ke gereja, tapi cuman sekedar melakukan 3D. Duduk, diam, dengar, lalu pulang. Orang seperti ini mungkin mengikuti liturgi dengan teliti dari awal sampai akhir, tapi hanya secara mekanis, kebiasaan rutin saja. Tapi dia hafal. Jadi kalau yang memimpin liturgi salah sedikit, dia akan merasa nggak enak hatinya. Kalau dia ada sesuatu hal sehingga tidak bisa ke gereja, nggak enak hatinya. Tapi firman Tuhan cuman masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Orang Surabaya berkata, nggak nyantol blas, wes bablas angine. Kata iklan obat. Saudara, jika kita mewartakan firman Tuhan kepada orang yang seperti ini, memang sepertinya sia-sia. Tapi kita bersyukur bahwa tidak semua orang seperti itu. Masih ada jenis hati yang lain. Jenis hati yang kedua adalah jenis hati yang seperti tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ngerti, tapi hanya sampai di situ saja. Dangkal. Dan tidak punya keinginan untuk menggali firman Tuhan lebih dalam. Tidak punya kehausan terhadap firman, apalagi melakukannya. Pemahaman Alkitab bagi dia terlalu sulit, itu kerjanya pendeta. Maka tidak heran jikalau orang seperti ini sangat mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Apalagi saat ini, saudara buka YouTube. Ada ratusan, banyak sekali jenis khotbah yang kalau dicermati ajarannya beda semua. Lalu orang seperti ini menjadi bingung, mana yang betul? Saudara,
Dia tidak bisa membedakan ajaran mana yang benar dan mana yang menyimpang, karena hidup mereka tidak berakar pada firman Tuhan. Apalagi kalau kemudian datang masa yang sukar, mengalami masalah bertubi-tubi, sudah sakit, di PHK, ditolak lagi dengan lingkungan karena mereka takut COVID, harus memilih menyangkal Tuhan Yesus atau kehilangan pekerjaan, apalagi kehilangan nyawa. Lalu mendapat tawaran yang menggiurkan jikalau mau meninggalkan iman. Saudara, orang yang dangkal akan segera tanpa pikir panjang tinggal aja semuanya. Karena fokus hidupnya hanya ada di dunia ini saja. Jenis yang ketiga, hati yang seperti tanah yang dipenuhi semak duri. Tanah yang dipenuhi semak duri menggambarkan orang yang hatinya mendua. Saudara jangan membayangkan kalau mendua itu pasti ada ilah lain yang terang-terangan ilah lain. Tidak selalu begitu. Tapi orang yang mendua adalah orang yang memisahkan antara kehidupan yang sakral dan sekuler. Kalau di gereja, pelayanan, jadi anggota paduan suara, persekutuan doa itu sakral. Tapi kalau di kantor, di rumah, di mall, itu sekuler. Jadi kalau di gereja suci, ngomongnya sopan, tidak boleh melompat-lompat, nggak boleh ngomong keras-keras. Tapi kalau di luar, di pekerjaan, tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saya pernah mendengar seorang pemilik perusahaan ketika diingatkan oleh stafnya bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan iman, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dia marah sekali dan berkata, jangan bawa-bawa Tuhan di kantor. Tuhan hanya untuk di gereja. Lah, kok minta berkat sama Tuhan? Bukankah itu tidak konsekuen? Kalau Tuhan tidak boleh dibawa-bawa ke kantor, ya jangan minta berkat sama Tuhan. Saudara, Alkitab tidak mengenal konsep sakral dan sekuler. Bagi orang percaya, semuanya sakral, baik di gereja, di rumah, di kantor, di dapur, bahkan di kamar kecil. Sakral. Artinya semua harus dilakukan atas dasar firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 berkata orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Bahkan Paulus di dalam Roma 14 ayat 23 bicara soal makanan loh. Paulus berkata, barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ini makan loh. Soal makan, dan Paulus berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudara sekalian, orang yang mendua hati akan sangat mudah meninggalkan iman. Karena keinginan-keinginan duniawinya lebih kuat. Maka jangan heran kalau ada aktivis gereja yang sangat aktif, bahkan mungkin punya jabatan penatua atau bahkan pendeta. Tiba-tiba bertahun-tahun kemudian, dia sudah tidak ada di gereja, tapi ada di tempat lain. Tempat yang tidak seharusnya. Saudara, dari ketiga jenis hati manusia ini kita melihat mengapa memberitakan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang nampak sia-sia. Meskipun demikian kita bersyukur karena masih ada jenis yang keempat, yaitu jenis hati yang seperti tanah yang subur. Hati yang seperti tanah yang subur ini ketika mendengar firman Tuhan tidak hanya mengerti, melainkan melakukan 5M. Mendengar, merenungkan, menyimpan dalam hati, melakukan, membagikan. Ketika kita melakukan 5M, apa itu tadi? Mendengar atau membaca, merenungkan,
menyimpan dalam hati, melakukan dan memberitakannya, maka firman Tuhan itu akan berakar di dalam hati kita, atau kita berakar di dalam firman Tuhan secara mendalam. Dan ketika hidup kita berakar dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa benih yang ditabur di tanah yang subur ini akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, artinya berlimpah-limpah. Petani zaman itu cuma 10 kali lipat loh hasilnya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata buahnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, berarti berlimpah-limpah. Meskipun demikian terkadang hatinya sudah seperti tanah yang subur, tetap memberitakan firman Tuhan itu masih nampak sia-sia. Karena ada faktor yang kedua, yaitu faktor waktu. Benih yang ditabur hari ini tidak langsung besok berbuah atau bertumbuh bahkan. Butuh waktu, sebulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun baru bisa dipetik, hasilnya tergantung benihnya apa. Saudara, namun bukan berarti sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, satu hari saya bertemu dengan seseorang dan dia bertanya, Bu, masih ingat saya? Saudara, jujur saya lupa. Saya baru ingat ketika dia menyebutkan namanya. Lalu dia berkata, saya tuh murid ibu loh dulu. Tahun sekian di sekolah ini, di kota ini. Ya memang saya pernah mengajar agama di sebuah sekolah Kristen. Kemudian saya jadi ingat betapa frustasinya saya menghadapi anak-anak didik yang rasanya tidak mau dengar firman Tuhan. Rasanya mental. Saudara, siapa sangka berpuluh tahun kemudian dia menjadi seorang pendeta yang sangat dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan terlalu cepat menilai seseorang. Mungkin kita berpikir orang itu hatinya seperti tanah yang subur, mudah sekali menerima firman Tuhan dan nampaknya haus belajar firman Tuhan. Tapi berpuluh tahun kemudian kita baru tahu ternyata kita salah. Hatinya bukan hati yang tanah subur. Karena dia sudah ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita kira. Mungkin bahkan dia berada di tempat yang penuh dengan dosa. Sebaliknya mungkin ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita merasa sia-sia. Dia seperti orang yang kita hadapi, seperti orang yang hatinya kayak tanah yang keras, yang berbatu-batu, yang bersemak duri tadi. Tapi siapa sangka, ternyata hatinya tanah subur. Cuman dia butuh waktu supaya benih itu bertumbuh. Hari ini tidak sedikit orang percaya yang terkena COVID-19. Dia harus berada di isolasi, sendirian, bernafas juga susah. Ada banyak yang berduka karena anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak tenaga medis yang harus gugur di tengah tugas. Saudara, pergumulan yang berat menyatakan siapa kita sebenarnya. Ada begitu banyak di antara mereka di tengah pergumulan justru mengalami Tuhan luar biasa dan memberikan kesaksian iman yang memberkati banyak orang. Mungkin sebelum mereka bergumul, sebelum COVID ini, mereka mungkin orang percaya yang biasa-biasa saja. Nampaknya seperti hatinya tiga tanah yang pertama itu.
Tetapi bencana ini, COVID ini, mungkin justru menunjukkan kualitas tanam mereka, hati mereka yang sesungguhnya. Tapi mungkin juga sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, karena itu, jangan berhenti melakukan 5M. Membaca atau mendengar, merenungkan, menyimpan dalam hati, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan. Sekalipun nampaknya sia-sia, tapi tidak akan pernah sia-sia. Karena satu hari nanti, kita akan bersyukur ketika kita boleh menuai buahnya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan kita akan memuji Tuhan karena pekerjaannya yang luar biasa. Maukah saudara dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya? Amin.